Bagi kalian yang belum menonton part 293, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Naruto secara mendadak menggunakan teknik segel Shiki Fujin yang bahkan kita sendiri tidak menduganya. Karena ternyata selama ini Naruto bisa menggunakan teknik tersebut. Dan siapakah yang mengajarkan teknik itu kepada Naruto? Mimin rasa orang yang mengajarkan Shiku Fujin kepada Naruto adalah paman Oro atau Orochimaru. Tapi dalam situasi ini Naruto memakai media topeng Shinigami dan sangat persis ketika Orochimaru menggunakan untuk membangkitkan para Hokage. Himawari pun berkata, "Jutsu apa itu ayah? Terlihat ada sosok menakutkan di belakangmu." Naruto menjawab, "Tidak apa-apa, dia akan mengambil sebagian nyawa dari Kaguya." Mendengar kalimat dari Naruto, ini berarti Naruto tidak bisa mencabut nyawa Kaguya. Naruto pun mendekati Kaguya yang telah ditangkap oleh Himawari menggunakan 9 ekor cakra Kurama. Kaguya tidak bisa bergerak sama sekali. Kaguya berkata, "Jadi kau akan mengambil nyawaku Uzumaki Naruto." Dan Naruto tanpa basa-basi mencabut nyawa Kaguya menggunakan Shinigami. Namun ternyata bukan nyawa yang Naruto ambil. Naruto berkata, "Aku tidak bisa mengambil nyawamu, karena aku bukan menggunakan Shinigami pencabut nyawa. Aku hanya memanggil Shinigami pencabut cakra. Dengan ini aku akan membuatmu tidak memiliki cakra sama sekali. Walaupun kau hidup, kau takkan bisa menggunakan cakra sedikit pun. Dengan kata lain, aku menghilangkan semua kekuatanmu dengan Shinigami ini." Kaguya pun merasa kesakitan berteriak kencang. Amado yang melihat anaknya diperlakukan seperti itu tidak terima. Dia langsung menuju Naruto dan mengeluarkan pedang sabit berniat menebas leher Naruto. Boruto yang melihat berkata, "Momo, aku akan menggunakan time stopmu, karena jika tidak, ayahku akan menemui kematiannya." Boruto pun menggunakan time stop sambil terbang mendekati Naruto. Tapi sangat disayangkan sekali, Amado berhasil menyerang leher Naruto. Walaupun demikian, time stop sudah aktif. Semua orang dan Otsutsuki tidak bergerak sama sekali. Naruto pendarahan hebat Boruto sangat terkejut melihat ayahnya terluka parah. Tapi Momoshiki berkata, dia masih bisa diselamatkan. Jika saja kita tidak menggunakan time stop, mungkin ayahmu akan kehilangan kepalanya. Ada satu cara agar aku bisa menahan pendarahannya. Aku akan melahapnya memakai elemen kegelapanku. Dengan begitu luka yang ayah terima takkan bertambah buruk. Boruto pun melahap Naruto dengan elemen kegelapannya untuk sementara waktu. Tapi tidak disangka, Boruto tertusuk dengan cepat oleh pedang sabit Amado. Amado berkata, "Tak kusangka kau juga memiliki kekuatan penghenti waktu Boruto." Boruto pun memegang perutnya sambil berkata, "Sialan, aku pun tidak menduga kau bisa bergerak di dalam time stopku. Kupikir hanya kita berdua yang bisa bergerak di dimensi ini, Amado." Kemudian Boruto menghilang membawa Himawari menjauh dari Amado. Ternyata yang diserang oleh Amado adalah pasukan hitam Boruto. Amado pun mendekati Kaguya dan berkata, "Jika aku tidak menyerang Naruto, mungkin kau benar-benar tidak akan pernah bangkit kembali. Untuk sementara waktu aku akan membawamu. Kau harus segera kusembuhkan." Dan akhirnya Amado pergi dengan Kaguya dengan meninggalkan ego Shiba dan Delta yang sudah rusak. Momoshiki pun berkata, "Boruto, dia akan pergi dari sini. Kita harus mengejarnya. Jika tidak, Kaguya akan diselamatkan dan mereka bisa menyerang kita kapanpun." Boruto pun terbang mengikuti portal dimensi yang dibuka oleh Amado. Dan mereka pun menghilang. Di saat itulah waktu kembali berjalan. Himawari merasa bingung karena di depannya tidak ada Naruto dan Kaguya. Di sisi lain, Kawaki dan Jura merasakan situasi yang sangat aneh. Jura pun berkata, "Kupikir ada sesuatu yang terjadi sebelumnya." Kawaki pun berkata, "Kau memang benar, Amado dan Kaguya menghilang. Bahkan Boruto juga tidak ada di tempat ini. Sialan, kemana mereka pergi?" Ego Shiba pun berkata, "Jadi mereka meninggalkanku ya? Ini situasi yang tidak menguntungkan bagiku. Ini bukan seperti yang kuharapkan." Ego Shiba pun berniat akan pergi dari tempat itu. Namun dari bawah tanah muncullah ular putih Kabuto yang melilit tubuh Ego Shiba. Dia sangat terkejut bagaimana mereka bisa keluar dari kurungan Amado. Ternyata setelah Amado pergi, Itachi dan Kabuto menemukan cara di mana Kabuto menggali tanah untuk menembus sisi luar kurungan itu dari bawah tanah. Ternyata cara itu berhasil.
Itachi pun langsung muncul di depan mata Ego Shiba. Dan dia menggunakan jutsu yang sangat terkenal yaitu Tsukuyomi. Dan secara mendadak Ego Shiba terpengaruh oleh genjutsu Itachi. Ini sangat luar biasa karena ternyata Ego Shiba bisa diserang dengan genjutsu milik Itachi. Karena selama ini tidak ada yang pernah melawan para Shinju menggunakan genjutsu. Dan seperti yang kita tahu, pengguna genjutsu di era Boruto sangat sulit ditemukan. Sangat berbeda dengan zaman Naruto. Kawaki pun bersama Jura mendekati Ego Shiba. Baiklah, aku akan membawa Ego Shiba bersama kami, kata Kawaki. Namun Kabuto menolaknya. Apa maksudmu, Kawaki? Dia adalah ancaman bagi desa. Dia akan kami serahkan kepada desa. Dan mungkin dia akan dieksekusi. Kawaki pun berkata, kalau begitu aku akan eksekusi dia di sini. Kawaki pun mengubah tangan kanannya menjadi tangan monster yang dilapisi elemen lava yang siap melenyapkan Ego Shiba. Namun ketika Kawaki meninju Ego Shiba, Itachi menahan Ego Shiba dengan Susanoo-nya. Kawaki marah. Hei, apa yang kau lakukan, Uchiha? Itachi berkata, jika kau melenyapkan dia, maka kita takkan bisa mengakses informasi darinya. Tapi Jura berkata, itu tidak perlu. Kami hanya ingin melenyapkan dia. Jura pun menggunakan Bijudama. Dia berniat tidak hanya ingin melenyapkan Ego Shiba saja, namun dia juga ingin menyerang mereka semuanya. Raikage Darui pun berlari dengan cepat meninju Jura, sehingga Jura meleset menembakkan Bijudama tersebut dan terpental. Jura pun berkata, sialan kalian, mulai dari sini aku akan melenyapkan kalian semua. Kawaki, apakah kau ikut bersamaku atau bergabung dengan mereka? Kawaki pun berkata, aku sudah tidak punya tempat untuk pulang. Tentu saja aku akan bergabung denganmu. Tapi setelah Himawari mendekati mereka, Kawaki merasa iba. Walaupun begitu, Kawaki berkata, Hima, aku akan membawamu ke tempat aman. Dengan begitu kau tidak akan terluka. Namun Pensurada menangkap Himawari agar tidak dibawa Kawaki. Nagato pun berkata, tidak usah menahan diri, Himawari akan ku bawa ke desa. Akhirnya Raikage, Itachi, Kabuto dan Pen lengkap kecuali Pensurado akan melawan Kawaki dan Jura demi memperebutkan Ego Shiba. Di sisi lain Kashin Koji hanya melihat mereka saja. Kemudian kita ke tempat Boruto berada, di mana dia sukses mengikuti Amado sebelum portalnya tertutup. Tapi Boruto benar-benar tidak mengetahui tempat apa ini. Tapi tidak dengan Momoshiki. Momoshiki berkata, sialan, ini tidak mungkin. Kenapa dia mengetahui tempat ini? Boruto pun berkata, tempat apa ini, Momo-chan? Momoshiki pun berkata, kau lihat dinding di sana. Boruto pun sangat kaget. Dia melihat simbol tanduk para Otsutsuki terdahulu. Boruto pun sangat penasaran. Apa maksudnya ini? Kenapa ada simbol tanduk seperti tempat Isshiki menyembunyikan jubi miliknya? Momoshiki pun berkata, dulu almarhum ayahku pernah mengajakku ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana para Otsutsuki akan mencari jubi ekor 10. Dan hanya Otsutsuki kuat saja yang bisa masuk ke tempat tersebut. Boruto pun berkata, lalu apa hubungannya dengan tempat ini? Tunggu dulu, jangan bilang bahwa tempat ini adalah yang kau bicarakan sebelumnya. Momoshiki pun berkata, itu sangat benar. Ini adalah tempat di mana Otsutsuki membawa jubi. Dengan kata lain, ini adalah tempat berkembang biak bagi para hewan jubi ekor 10. Boruto pun terbang mendekati simbol yang ada di dinding tersebut. Ternyata di balik dinding itu Boruto melihat ratusan jubi yang dirantai. Boruto pun sangat kaget sekaget-kagetnya. Ini benar-benar membuatku terkejut setengah mati. Kupikir jubi akan berkeliaran di mana-mana. Ternyata mereka sudah dirantai. Tapi situasi ini sangat membantuku, karena jika tidak, mereka akan menyerangku. Tapi setelah Boruto mengelilingi tempat itu, dia menemukan Kaguya yang sedang dirantai. Boruto pun penasaran, kenapa Kaguya dirantai di tempat itu? Momoshiki pun mengatakan bahwa Kaguya akan dijadikan tumbal untuk jubi ekor 10. Tapi ada kemungkinan bahwa ini adalah rencana yang lain. Momoshiki menjelaskan, dengan cara ini maka akan terpilih jubi yang tepat mendekatinya untuk memakan Kaguya. Tapi jika jubi itu diserap oleh Kaguya, maka dia akan menjadi kuat seperti semula, dan pengorbanan ayahmu akan sia-sia.
Ternyata yang dia bicarakan Momoshiki benar. Datanglah Jubi yang menghancurkan rantai menuju ke arah Kaguya. Boruto pun langsung maju mengeluarkan rantai klan Uzumaki sebanyak-banyaknya untuk mengikat Jubi. Namun Amado datang dan berkata, "Aku takkan membiarkanmu menggagalkan rencanaku, Boruto." Amado pun menghancurkan beberapa rantai Jubi untuk melawan Boruto. Momoshiki pun berkata, "Ini tidak baik. Kau akan melawan para Jubi Boruto." Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye dah kawan-kawan.